Dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast kami Perpustakaan Permata Cendekia SDN Pondok Kelapa 07. Selamat datang kepada Ibu Farida Farha, Kasatlantas Kecamatan Durensawit. Nah, kali ini dari pagi hari ini ya, kita akan sedikit berdiskusi tentang persiapan kami Perpustakaan Permata Cendekia SDN Pondok Kelapa 07 menuju persiapan lomba perpustakaan SD tingkat provinsi. Selamat pagi juga untuk Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu GSK Hanrayani SEMPD, Kepala Sekolah SDN Pondok Kelapa 07. Ya, silakan Ibu. Ibu Farida yang cantik dan smart lagi. Ibu bisa memberikan arahan kepada kami karena tanggal 16 kita akan melaksanakan lomba perpustakaan tingkat provinsi. Selamat ya. Akhirnya juara satu dengan segala perjalanannya. Yang awalnya kita juara 2 ya. Ya, 2024. Kemudian kita mengadakan itu yang saya harapkan perubahan ini menjadi perubahan yang baik kan. Dan akhirnya kita mendapat juara satu untuk tingkat kota dan bersiap untuk masuk ke tingkat provinsi. Harapannya masuk lagi juara satu. Alhamdulillah. Amin. Iya, kan kita prinsipnya gitu. Iya. Jadi kalau kita sudah di lapangan, siap bertanding, kita sudah ada di dalam ring, kita siap harus menang. Siap tampil. Jangan siap kalah. Siap. Siapnya menang. Iya. Insya Allah. Ada beberapa hal yang mungkin akan harus disiapkan ya oleh sekolah. Bagaimana instrumen-instrumen yang menjadi kekurangan kita kemarin, minusnya kita itu udah harus disiapkan. Karena kamu pustakawan ya, tentunya kemarin tahu instrumen dari perpustakaan dari sudut musik ya, itu ada instrumen-instrumen yang memang penilaian kita mungkin minim ya, ini atau bawah, itu yang harus diperbaiki. Nah, kemudian pojok-pojok belajar di setiap kelas itu dibangun guru. Jangan Bu Erna fokus kepada perpustakaan yang ada utama, tapi libatkan guru di pojok-pojok baca itu menjadi pojok baca yang memang menyenangkan buat anak-anak. Selain di sini, contohnya kalau di sini kan rebutan kan masuk ke sini. Iya. Nah, itu pun harus terkelola. Jadi jangan hanya kita membangun perpustakaan, tapi perpustakaan itu hanya sekedar kita bangun, tidak programnya tidak berjalan. Jadi harus ada program yang memang menjadi kita anak-anak kita. Yang pertama itu dan memang literasi ini bahwa literasi itu harus dilakukan sesuai dengan program pemerintah kurikulum nasional bahwa literasi itu harus terus dilakukan kita semuanya. Nah, ini menjadi satu penting buat kita perpustakaan dan alhamdulillah juga loh kemarin Durensawit menjadi satuan pelaksana terbaik. Iya. Karena kita dapat 3 sekolah di Durensawit yang juara satu SD dan SMP, kemudian dan siap untuk masuk ke 3 provinsi. SD juara 2. Juara 1, juara 2. Jadi besok itu tahun besok Bundalih masuk ke tingkat nasional, saya mempersiapkan Bu Ira untuk masuk ke tingkat Memang SD sampai nasional. Iya, sampai nasional. Aduh, Iya. berarti kita harus lebih giat lagi Bu Erna. Jadi Bu, alhamdulillah kemarin memang kita ada kekurangannya itu karena kita berfokus untuk mempersiapkan instrumen-instrumen yang ada di dalam sini. Jadi kita kurang dalam nge-share media sosial. Tapi alhamdulillah sih itu pustakawan kami Ibu Risma sudah gencar dibantu dengan Pak Nabil dan Pak Haris. Alhamdulillah kita ada YouTube, Instagram, ada web, website dan TikTok. website dan Harus berjalan sekarang karena kan memang informasi itu dari media ya sekarang. Informasi
saya melihat kemarin Instagram kita di Instagram Catbook, kemudian saya ngetek di grup perpustakaannya, ngeteknya Pondok 807, dan ada salah satu siswa yang berkomentar bahwa ih ini sekolah kita sekarang jadi pengen sekolah lagi loh. Berarti alumni. Iya, alumni. Jadi ada hal yang perubahan sekolah itu menjadi kebanggaan bahwa alma mater dia saat ini lebih jauh lebih baik. Nah, itu salah satunya perpustakaan. Dari 2024 kami kan udah jadi juara 2 ya. Itu rupanya teman-teman di sekitar juga sudah mulai melirik ke perpustakaan yang dengan membangun perpustakaan yang lebih baik lagi Bu. Ya justru makanya itu, karena kan Durian Sawit dapat penghargaan kan karena mensupport kegiatan musif studi musif terkait dengan perpustakaan. Nah bahkan dia bilang, ini kalau mau juara semua buat Durian Sawit gitu ya. Nggak, jangan sampai 5-5-nya Durian Sawit semua nih, kita tidak harus adil. Mereka belum tahu ya Bu, bahwa nanti di tahun mendatang itu perpustakaan kami di Durian Sawit sudah siap. Alhamdulillah kan, gerak cepatnya para kepala sekolah yang sedang hasilnya dengan menjadi juara yang paling banyak di antara kecamatan dan menjadi kecamatan baik. Resepnya bagus sekali. Di tahun ini perpustakaan bagus. Saya ingat loh 2024 Ibu di sini Sabtu Minggu datang ke sekolah sini. Bahkan ada sarana prasarana kita juga dibantu loh, kayak rak buku, terus meja bulat ya, terus tempatnya tuh Bu Ella yang duduk anak-anak. Jadi terima kasih ya Ibu ya. Selalu memberikan dukungan dan arahannya. Iya dong. Pastikan yang tadi saya bilang, kalau kita sudah di dalam ring untuk kita bertanding, kita pikirannya pikiran visi harus ada di dalam diri kita bahwa itu harus menang dan kita harus totalitas. Jadi kalau lomba itu jangan setengah-setengah. Dan alhamdulillah loh Bu ya, dengan adanya perpustakaan ini anak-anak literasinya semakin maju, sehingga SD kami ini alhamdulillah 3 kali berturut-turut mendapat posnya kinerja Bu. Iya. Iya, dan prestasi anak-anak itu semakin meningkat Bu, karena para pelatihnya juga masuk di perpustakaan ini, lalu menggunakan teater mini kami untuk memberikan arahan agar siswa itu semakin pesat dalam prestasi. Oke, keren lah. Dan yang pasti semua harus mendukung ini dari Pastinya Bu. kerjasamanya dengan guru, dengan orang tua siswa, dengan siswa. Betul. Komunikasi dengan baik dan mereka jalin kerjasama baik di internal maupun eksternal boleh. Iya. Gitu yang kita dari pihak eksternal boleh. Contohnya seperti kita kemarin ketika ada kekurangan ini kita sama-sama cari dari pihak mana yang bisa. Karena anggaran sekolah nggak cukup, maka kita cari anggaran yang lain yang bisa kita bermitra dengan kita. Jadi itu boleh, tidak diharapkan, boleh. Ya kan? Jadi buat pendukung kita semuanya. Dan alhamdulillah saya cukup bangga dengan pesatnya Durian Sawit terkait Bu, ini juga didukung oleh Mas Aris dan kawan-kawannya dari Pondok Yes. Ya Mas Aris. Pasti kerjasamanya harus baik. 7-9 harus baik. Dan Siap. 7 dengan yang lainnya juga harus baik. Iya, kamu juga sudah kerjasama ya Bu dengan Udah. perpustakaan pondok apa lainnya? Iya. Pondok 801, 03 dan 04. Ya, saling belajar, saling mencari kelemahan dan mencari kelebihan untuk menutupi kelemahan kita, mencari kelebihan yang lain. Dan kami terbuka kok Ibu jika mau sharing ke sini atau ada yang ditanyakan kami terbuka. Oke, Harapannya juara. alhamdulillah. Harapannya pasti juara. Tapi saya kaget loh Bu, ternyata sampai tingkat nasional. Ya, informasinya seperti itu. Tapi nanti ya kita lihat aja kedepannya seperti apa. Tapi pastinya harapannya juara untuk Durian Sawit baik di tingkat SD maupun SMP. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang kedua, program perpustakaan tidak hanya sampai sekedar membangun perpustakaan. Harus ada program-program fokus yang
konsentrasinya anak-anak di setiap kegiatan mereka sehari-hari. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi menjadi barometernya kita yang tadi. Iya, Bu, alhamdulillah loh Bu, kami itu sudah melakukan pelatihan penulis cilik. Oh ya? Iya sudah Bu, dan menghasilkan nanti satu novel ya Bu ya. Kita pesertanya adalah 65 mahasiswa kami dan kemarin terpilih 10 besar ya Bu ya. Alhamdulillah 2 anak yang sudah dapat di SDN. Kemarin pada saat pengumuman juara 1 perpustakaan kita dan baik SD maupun SMP, saya juga dapat informasi bahwa kita salah satu sekolah kita juga SD Malaka Jaya 01. Oh iya, betul, betul. Kalau 100 terbaik. Iya Bu, betul. Juga Perpustakaan Jakarta. Bukan Indonesia. Indonesia. Nah, 100 penulis terbaik di Indonesia. Kami juga sudah berkomitmen dengan Kak Ernest bahwa kami juga akan maju. iya. Jadi luar biasa lah generasi generasi. Alhamdulillah. Iya. Selamat kepada Ibu Kasatlat Cam kita, Ibu Farida. Selamatnya bareng-bareng lah. Selamatnya bareng-bareng. Kan kita kerjanya bareng, ya kan? Iya. Kerjanya bareng. Saya tanpa teman-teman semua nggak ada apa-apa. Iya Bu. Mudah-mudahan kita semua nanti semakin maju perpustakaannya. Amin. Sukses selalu ya Iya. untuk perpustakaan Permata Iya, Cendekia betul. Pondok Kelapa 07. Dan saya selalu berharap ingin menjadi juara di tingkat provinsi nanti. Amin. Mudah-mudahan Amin ya rabbal alamin. Oke. program-program kita Bu ya bisa ditingkatkan. Baik Ibu. Dan kami sudah dilakukan. Oke. Target kami terakhir dari membaca, kami sudah fasilitas sudah ada, sudah kami kembangkan, sekarang tinggal karyanya bos. Siap. Jangan lupa Bu dilaporkan juga. Guru-guru kita juga membuat karya loh. Iya benar, nanti Bu Farida bisa ya. Oh iya. Oh ada Puisi. Puisi saya yang menjadi cinta. Oke, nanti lah ya. Itu saya keluarkan puisi-puisi saya. Tunggu nanti kan kita kumpulkan. Ya, oke. Kayaknya obrolannya menarik, nanti akan kita sambung lagi. Oke, makasih ya. Ya, Terima kasih banyak dan sukses selalu. Salam untuk teman-teman semuanya. Salam untuk siswa-siswa kita. Jadi yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. terima kasih Ibu Farida Farha, Kasatlat Kecamatan Duren Sawit, kemudian Ibu Garis Sering Burhandra ini, Kepala Sekolah SDN Pondok Kelapa 07. Demikian podcast kita kali ini. Nanti akan ada podcast seru lainnya. Untuk terus menyaksikan podcast kami selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.